Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Dan ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya. Adapun pembelajaran pada bab kimia karbon gugus fungsi adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tata nama golongan eter atau nama iupaknya alkoksi alkana. Nanti berakhiran oksi dan ana, ada dua kata. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Eter adalah senyawa dengan gugus fungsi O, di mana O ini selalu terletak di tengah dan memiliki struktur R aksen. Ya, jadi ntar dia mengikat dua rantai alkil, R dan R aksen. Nah, jika R sama dengan R aksen, maka disebut eter tunggal. Jika R tidak sama dengan R aksen, maka disebut eter majemuk. Nah, eter ini berisomer fungsi dengan alkohol. Sudah kita bahas di video pertama tentang pengenalan gugus fungsi ya. Nah, kenapa? Karena kedua homolog ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Nah, nanti di senyawa karbon gugus fungsi, kita akan membahas 6 gugus fungsi, di mana 6 ini masing-masing saling berpasangan atau saling berisomer, yaitu ada 3 pasang. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang alkohol dan tata namanya. Di video yang sekarang kita akan membahas tentang eter, yang gugus fungsinya O, rumus umumnya CnH2n plus 2O, nama iupaknya alkoksi alkana. Nah, nanti nama trivialnya alkil, eter. Bagaimana aturan tata nama trivial dan iupak dari senyawa eter? Nah, kita bahas dari tata nama trivial dulu ya, atau sering disebut sebagai nama lazim. Nah, nama lazim eter adalah alkil, eter. Jika kedua gugus alkilnya sama, cukup dengan alkil eter. Urutan penulisan gugus alkil tidak harus sesuai atau menurut abjad. Nah, contoh yang pertama, ada CH3O CH3. Di sini R ini R aksen, di mana R sama dengan R aksen, maka cukup ditulis metil eter, atau ada yang menulis karena ada dua metilnya maka dimetil eter. Contoh yang kedua, ini R aksen. Ya, ini R aksen, di mana R tidak sama dengan R aksen. R-nya C-nya 2, R aksennya C-nya 1. Kalau C2 kan etil ya, C-nya 1 metil, sedangkan ini gugus eter. Maka namanya etil, metil, eter. Atau mungkin juga nanti ada yang menulis metil, etil, eter, karena gugus R-nya ya atau alkilnya tidak harus sesuai abjad. Seperti itu. Contoh yang ketiga, ini R aksen. R-nya karena rantai C-nya 3 tapi dia bengkok atau gugus fungsi eternya terikat di atom C nomor 2, maka namanya isopropil, yang R aksennya CH3 metil, dan ini eter. Jadi isopropil metil eter. Contoh selanjutnya, ini R aksen. Ini gugus fungsi eter. Nah, contoh selanjutnya, ini yang disebut si metilnya dulu ya. Metil isobutil, karena C-nya jumlahnya 4 ya. O-nya terikat pada atom C yang ini ya. C primer tapi bentuknya seperti huruf T. Seperti ini namanya isobutil. Jadi namanya metil isobutil eter. Ya, nanti mungkin aja ada yang menulis isobutil metil eter. Kenapa? Karena nama alkilnya tidak harus menurut abjad. Selanjutnya, ini R aksen. Boleh aja ini R aksen, ini R. Atau boleh aja ini R aksen ya, karena tidak harus sesuai abjad. Nah, jadi yang jelas R kadang bisa sama dengan R aksen, kadang tidak sama dengan R aksen. Nah, contohnya di sini etil dulu yang disebut, berarti yang sebelah kiri karena C-nya 2 ya, etil. Nah, ini apa namanya?
C-nya 4, tapi eternya terikat pada atom C tersier. Kalau ini tadi atom C, C-nya 4 juga ya, tapi ini atom C primer, maka metil isobutil. Nah, kalau C-nya tersier, maka tersier butil. Jadi namanya etil tersier butil eter. Seperti itu. Mungkin aja nanti ada yang nulis tersier butil eternya dulu, baru etil, baru eter. Itu ya. Alkil, alkil, eter, di mana alkil-alkilnya ini tidak harus sesuai alfabet. Selanjutnya kita masuk ke tata nama IUPAC. Di sini IUPAC itu ada aturan baku karena nama yang berlaku internasional. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kalian tentukan dulu rantai terpanjang sebagai rantai utama. Langkah yang kedua, beri nomor pada rantai utama dimulai dari karbon yang terdekat dengan gugus eter atau gugus O. Yang ketiga, beri imbuhan oksi pada rantai yang lebih pendek beserta nomor posisi gugusnya. Ya. Nah, langkah keempat, tentukan nama dan jumlah cabang pada rantai utama sertakan dengan nomornya. Langkah yang terakhir, urutkan nama cabang sesuai alfabet. Kita masuk ke contoh soal. Tuliskan nama IUPAC dari senyawa berikut ya. Kalau nama IUPAC berarti nama yang ada aturan bakunya ya. Nah, kita lihat di sini. Ini gugus eternya. Ini sebelah kiri jumlah C-nya 3. Sebelah kanan C-nya 2. Karena kanan lebih sedikit, maka nanti kanan berakhiran oksi namanya. Yang kiri berakhiran ana. Jadi nanti namanya nomor dulu, nomor si eter di anaknya ya, yang dinomorin itu anak. Terus dilanjutkan nama oksi, lalu nama anak. Nah, sekarang kita tulis dulu si oksinya ya. Oksi C-nya 2, maka namanya etoksi. Nah, baru kita lihat anaknya. Anaknya C-nya 3 lurus. Dan O-nya si eter gugus fungsi ini terletak di atom C nomor 1 ya. Penomoran dimulai dari gugus dari atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi. Berarti ini C1, ini 2, ini 3. Karena si eter terikat pada atom C nomor 1, kita tulis nomor, tapi nomornya ini di depan oksinya. Ya, baru nama anaknya. Anaknya C-nya 3, maka namanya adalah propana. Ya, jadi nama senyawa yang pertama adalah 1-etoksipropana. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Yang kedua ini gugus eternya. Ya, ini jumlah C-nya sedikit, maka namanya oksi. Sedangkan yang sebelah kanan jumlah C-nya lebih banyak, maka ini nama belakangnya anak. Nah, sama kayak gini ya. Tata nama IUPAC-nya, nomor, nama oksi, dan nama anak. Nomornya ini nomor di rantai anaknya ya, bukan oksi. Oksi nggak dinomorin karena oksi kan jumlah C-nya sedikit ya. Oksi C-nya 2, maka nama dari senyawa ini adalah sama etoksi, sama seperti yang di atas karena C-nya sama-sama 2. Nah, anaknya kita nomorin dulu, nomor dari kiri atau dari bawah. Si eter lebih dekat nomornya jika dimulai dari bawah, maka ini nomor 1, 2, 3, 4. Karena eter terikat pada atom C nomor 2, maka 2-nya ditulis, tapi 2-nya ditulis di depan si oksinya, jadi 2 etoksi. Nah, rantai C-nya ada 4 lurus ya, tidak ada cabang, ini kan lanjut terus, maka namanya butana, 2 etoksi butana. Ya, oksinya C-nya lebih sedikit, C-nya 2, belakangnya oksi, sedangkan anak C-nya 4, belakangnya anak. Ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, nah di sini gugus eternya nih ya. Ini sebelah kanan eter, ini sebelah kiri eter. Nah, ini. Nah, kanannya lebih sedikit, maka kanannya nanti namanya oksi. Ya, nama kanannya itu adalah oksi.
Nama C yang lebih banyak nanti berakhiran ana. Cara namanya nomor dulu, oksi baru ana. Tapi kita kita namain dari oksinya dulu ya. Oksinya C-nya 2, maka namanya etoksi. Nah, anaknya kita nomorin dulu. Nomor dimulai dari C yang mana nih yang paling dekat dengan O. Nah, ini rantai utama si anaknya ya. Anaknya ada cabang, yaitu yang ini. Nah, si C pada anak, rantai C pada anak, nomor dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus fungsi eter. Maka dimulai dari kiri. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita tulis dulu nih nama cabangnya dulu ya. Nama cabangnya ada 4. Rantainya ada cabangnya terikat di atom C nomor 3. Maka namanya adalah cabangnya dulu. Cabangnya metil di atom C nomor 3. Maka namanya 3 metil. Nah, 3 metil nih cabang. Terus nomor si oksi. Nomor si anak. Anak ini kan rantai utama. Eter terikat pada rantai anak di nomor 2. Berarti 2. Nah, 2-nya ini nama nomor di anaknya ya. Yang 4 berarti butana. Nah, jadi ini sama aja seperti di sebelumnya ya. Oksinya C-nya 2, anaknya C-nya 4, belakangnya anak. Nah, tapi karena anaknya ini nyantelnya nggak di atom C nomor 1, maka kita nomorin. Nomornya itu di nomor 2 sini. Ini artinya gugus eter terikat pada atom C nomor 2 pada rantai anak. Nah, karena rantai anaknya ada cabang, ya, ini cabangnya, maka kita tulis cabang itu selalu ditulisnya di depan. Berarti urutannya kalau ada cabang, nama cabang, nah lalu nomor eter pada rantai anak, terus nama oksi, baru nama anak rantai utama. Nomornya ini nomor eternya ya, eter yang terikat pada anaknya. Ya. Nah, seperti itu urutannya kalau ada cabang. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kalau tadi ada strukturnya, kita namakan. Sekarang ada namanya, kita tulis strukturnya. Yang pertama, metoksimetana. Ingat gugus eter kan, oh ini selalu di tengah. Boleh kirinya si anak, boleh kanannya yang anak, terserah. Karena sama-sama met, itu C-nya 1, ya udah tulis aja CH3, CH3. Seperti itu. Nah, yang kedua, 2 metoksipropana. Kita tulis dulu eternya ya. Oksinya boleh di kiri, boleh di kanan ya. Kalau saya nulis oksinya ini met, C-nya C-nya 1 ya. Ini CH3. Karena metana C-nya 1. Saya tulis di kanan CH3 nih. Boleh di kiri sama aja. Nah, sekarang propana, nama anak nih. Rantai C-nya 3, C3H7. Tapi si eter nggak terikat di nomor 1, tapi di nomor 2. Berarti kita tulisnya melengkung aja ke bawah gini ya. Nah, ini kan nomor 1, 2, 3. Kita lengkapin H-nya, ini CH3, ini CH, ini CH3 ya. Jadi 2 metoksipropana. 2-nya ini si eter terikat pada atom C nomor 2. Nah, selanjutnya contoh soal yang nomor 3. 2 metil 1 metoksipropana. Nah, ini nama cabang. Ini nama nomor eternya. Nomor eter di anak ya. Nomor eter di anak. Ini oksinya, ini rantai utamanya anak. Kita gambar dulu eter di tengah. Oh, itu selalu di tengah ya. Ada metoksi. Metoksi saya tulis aja di kanan atau di kiri, boleh di kiri dulu aja ya. Ini kita serempakkan semua nama oksi di kiri ya. Ini oksi di kiri karena metoksi C-nya 1 berupa CH3. Nah, anak propana kan C-nya 3. Nah, terikat pada atom C nomor 1, berarti lurus aja gini.
Nah, ini namanya propana. Karena ada cabang 2 metil, berarti metil nyantel di atom C nomor 2. Ini kita nomorin 1, 2, 3. Nah, ada metil di nomor 2 ya. Kita lengkapin H-nya, ini CH2, ini CH, ini CH3. Ya, jadi namanya 2 metil 1 metoksi propana. Seperti itu. Nah, contoh soal yang keempat. Kita tulis dulu eternya. Eter itu O ya. Nah, saya serempakin semua etoksinya, si oksi itu di kanan aja semuanya ya, di kanan supaya serempak semua. Boleh aja di kiri ya, ini supaya nggak bingung dulu aja. Ada etoksi, etoksi itu C-nya 2 ya, etil, etoksi. C2H5 di kanan, C2H5. Nah, anak rantai C-nya 3. Tapi ada metilnya 2. Nah, si eternya terikat di atom C nomor 1 pada anak. Jadi kita tulis aja lurus kayak gini. Nah, C-nya kan 3 propana. Si eter terikat di atom C nomor 1. Ini ya. Nah, ada metil. Metilnya ada 2. Di mana? Di nomor 2 dan 2. Berarti sini ada metil CH3, sini ada metil CH3 ya. Kita lengkapin H-nya. Ini CH3, ini udah nggak ada H-nya. Ini CH2. Ya, berarti namanya kalau kita tulis itu 2,2 dimetil 1 etoksi propana. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya tata nama eter secara aturan IUPAC. Nah, berikut adalah soal uji pemahaman yang terdiri dari 2 nomor. Nomor ke-1, kalian tentukan nama yang tepat pada senyawa di bawah ini sesuai aturan IUPAC ya. Ada 1A, 1B, dan 1C. Dan nomor 2, kalian tuliskan rumus strukturnya, kebalikan dari nomor 1. Jadi ada namanya, kalian tentukan rumus strukturnya. Nomor 2 juga ada 2A, 2B, dan 2C. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita berefleksi. Setelah mempelajari materi pada video ini, mari berikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Kita tutup dengan doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.